Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Saya sebagai moderator, Nerisman Fairareva, di mana hari ini eh, salah satu rekan saya bernama Niken Surah akan menampilkan atau mempresentasikan hasil review jurnal pada mata kuliah seminar kimia, yang dimana review jurnalnya berjudulkan tentang identifikasi senyawa flavonoid dari daun kersen atau nama ilmiahnya Muntingia calabura L sebagai anti diabetes. Baik, langsung saja mari kita menyaksikan presentasi dari salah satu rekan saya Niken Surah untuk menampilkan hasil review jurnal pada mata kuliah seminar kimia. Kepada Niken kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Di sini judul makalah saya yaitu identifikasi senyawa flavonoid dari daun kersen Muntingia calabura L sebagai anti diabetes. Saya langsung saja. Bab satunya pendahuluan, yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Namun, dari banyaknya tanaman tingkat tinggi yang ada di Indonesia, baru sebagian kecil yang diketahui khasiatnya dan dimanfaatkan dalam pengobatan. Salah satunya itu digunakan sebagai pengobatan tradisional atau sebagai tanaman obat. Tanaman obat sangat digunakan, masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada tanaman obat ini. Karena tanaman obat ini dipercaya memiliki manfaat dalam mengobati beberapa penyakit. Hal tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena tanaman obat itu mudah didapatkan, resepnya diturunkan secara turun-temurun, kemudian tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang paling penting, tanaman obat ini hanya memiliki sedikit efek samping atau bahkan tidak memiliki efek samping sama sekali. Padahal kandungan yang terdapat atau manfaat yang terdapat dalam tanaman obat ini belum teruji secara klinis atau secara medis. Salah satu tanaman obat yang telah dimanfaatkan pada masyarakat Indonesia itu adalah tanaman kersen atau Muntingia calabura L. Setiap bagian dari tanaman ini, yaitu berupa daun, batang, buah, serta akarnya, telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengobatan tradisional. Jadi daun kersen ini salah satunya itu diduga oleh masyarakat atau dimanfaatkan sebagai obat anti diabetes. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahwa di dalam daun kersen ini terdapat senyawa metabolit sekunder yang dapat berfungsi sebagai anti diabetes atau menurunkan kadar gula darah. Salah satunya itu adalah senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini merupakan salah satu bahan alam yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Jadi sejumlah tanaman yang mengandung flavonoid ini dilaporkan memiliki aktivitas anti diabetes, antibakteri, antioksidan, anti radang, dan lain sebagainya. Walaupun sudah digunakan sebagai bahan alami untuk pengobatan tradisional, namun belum diketahui kandungan bahan aktif flavonoid yang terdapat di dalam daun kersen tersebut. Maka dari itu, penulis di sini mengambil judul Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Daun Kersen Muntingia calabura L sebagai anti diabetes. Kemudian tujuan penulisan pada makalah ini, yang pertama untuk mengetahui identifikasi senyawa flavonoid dalam daun kersen, yang kedua untuk mengetahui mekanisme kerja flavonoid sebagai anti diabetes. Kemudian manfaat penulisannya, bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan mengenai kandungan dan analisis flavonoid pada daun kersen, serta mekanisme kerja flavonoid dalam menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua, bagi pembaca, untuk menginformasikan kepada pembaca atau masyarakat tentang kandungan dan memanfaatkan daun kersen dalam menurunkan kadar glukosa darah sebagai obat tradisional. Selanjutnya, kita lanjut kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 3 tinjau pustaka, ada tanaman kersen, diabetes mellitus, dan flavonoid. Yang pertama itu adalah tanaman kersen. Tanaman kersen ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan yang memiliki
iklim tropis. Maka dari itu, kersen memiliki penyebaran yang luas di negara Asia Tenggara, salah satunya itu adalah Indonesia. Tanaman kersen ini dapat tumbuh di pinggir jalan, di retakan rumah, dan bahkan di tempat saluran air dan tempat-tempat tidak kondusif lainnya. Hal ini dikarenakan tanaman kersen ini memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Kemudian di sini ada klasifikasi dari tanaman kersen. Kingdomnya itu Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledoneae, ordonya Malvales, familinya Muntingiaceae, genusnya Muntingia, spesies Muntingia calabura L, dan nama lokalnya di Indonesia adalah kersen. Kemudian juga ada beberapa manfaat dari tanaman kersen ini, yaitu sebagai antidiabetes, antioksidan, obat batuk, obat asam urat, dan lain sebagainya. Nah, kandungan dari tanaman kersen ini yang sehingga dapat digunakan sebagai tanaman obat itu adalah flavonoid, saponin, steroid, dan alkaloid. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kelainan metabolisme yang disebabkan oleh kurangnya hormon insulin. Hormon insulin ini berperan dalam metabolisme glukosa dalam sel tubuh. Jadi diabetes mellitus ini terbagi 3. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 ini muncul ketika pankreas sebagai pabrik insulin atau penghasil insulin tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin. Akibatnya, insulin kurang atau tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini, pankreas dapat menghasilkan insulin, namun insulin yang dihasilkan itu dengan kualitas yang buruk. Maka insulin tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, gula dalam darah akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Karena ketika ibu hamil ada beberapa hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi pada insulin. Tinjauan pustaka yang ketiga itu adalah flavonoid. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah struktur dari senyawa flavonoid. Dan ini merupakan jenis-jenis dari senyawa flavonoid. Dapat dilihat di sini strukturnya ada flavon, ada flavanol, ada flavanon, ada flavononol, dan antosianon. Flavonoid ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang merupakan senyawa fenol yang dapat berubah warna bila ditambahkan basa atau amonia. Jadi flavonoid ini merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol di alam dan merupakan senyawa polar. Dikatakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil pada strukturnya. Di sini dapat dilihat beberapa gugus hidroksil. Karena senyawa ini bersifat polar, maka senyawa ini dapat larut di dalam air. Kemudian senyawa flavonoid ini juga mengandung gugus aromatis terkonjugasi. Selanjutnya itu bab 3-nya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah identifikasi senyawa flavonoid. Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol dan metanol. Jadi pada literatur yang didapatkan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid ini dapat digunakan dengan spektrofotometer FTIR dan juga spektrofotometer UV-Vis. Ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol dan metanol yang positif terhadap flavonoid diuji strukturnya dengan UV-Vis dan IR. Berdasarkan serapan pada spektrum UV-Vis, diduga senyawa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak daun kersen menggunakan etanol dan metanol termasuk kepada golongan auron, flavanol, dan flavon. Struktur senyawanya dapat dilihat, ini merupakan struktur senyawa dari flavanol, ini flavon, dan ini adalah auron. Kemudian ini merupakan untuk identifikasi menggunakan spektrum FTIR. Jadi di sini digunakan 2 spektrofotometer untuk lebih validnya. Dugaan golongan auron, flavanol, dan flavon dari ekstrak juga didukung oleh data spektrum inframerah ekstrak etanol yang menunjukkan di sini adanya
Pada spektrum ini dapat dilihat adanya serapan C rangkap 2O pada daerah bilangan gelombang 1705,07 cm dan gugus OH pada 3394,72 cm-1. Dan spektrum infomerah metanol yang menunjukkan adanya gugus OH pada 3417,86 cm-1. Kemudian pembahasan yang kedua terkait mekanisme kerja dalam menurunkan diabetes mellitus. Jadi senyawa metabolit yang dapat menurunkan diabetes mellitus atau sebagai anti mellitus itu salah satunya itu adalah senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid itu ada beberapa jenis. Jadi yang berpengaruh di sini itu adalah senyawa flavonols yang diduga memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah kursein. Jadi flavanolnya itu juga terdapat beberapa jenis yang menurunkan kadar glukosa darahnya adalah quercetin. Di mana mekanisme kerja quercetin dalam menurunkan kadar glukosa darah yakni menjaga sel beta pankreas tetap bekerja secara normal. Karena sel pankreas ini merupakan penghasil insulin. Selain itu, flavonoid dapat merangsang penyerapan glukosa pada jaringan perifer dan mengatur kerja enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, quercetin dalam menghambat GLUT2 atau glukosa transfer 2 mukosa usus sehingga dapat menurunkan absorpsi glukosa. Hal ini menyebabkan pengurangan penyerapan glukosa dan fruktosa dari usus sehingga kadar glukosa darah turun. Kesimpulan dari makalah yang telah dibuat ini, yang pertama, identifikasi flavonoid dapat dilakukan dengan spektrofotometer FTIR dan UV-Vis. Yang kedua, berdasarkan serapan pada spektrum UV-Vis, diduga senyawa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak daun kersen menggunakan etanol dan metanol, termasuk golongan auron, flavonol, dan flavon. Yang ketiga, dugaan golongan auron, flavanol, dan flavon dari ekstrak juga didukung oleh data spektrum infomerah ekstrak etanol. Yang keempat, senyawa flavanols yaitu quercetin dapat menghambat glukosa transfer 2 mukosa usus sehingga dapat menurunkan absorpsi glukosa. Hal ini menyebabkan pengurangan penyerapan glukosa dan fruktosa dari usus sehingga kadar glukosa darah turun. Nah, mungkin sekian presentasi dari makalah yang telah saya buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada yang mempresentasikan Niken Surah, dan mungkin itu saja untuk presentasi review jurnal atau makalah dari Niken Surah. Ya, semoga nanti reviewnya ini dapat menjadi sebagai referensi atau sebagai penambah wawasan dalam melakukan penelitian ke depannya. Mungkin itu saja pagi ini, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua.